Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Nama saya Neti Surjeki, kelas 11B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua kasus di dalam mata kuliah manajemen pergudangan, yaitu perancangan ulang tata letak gudang pada PT Translog, serta strategi perbaikan integrity stok pada PT X sebagai perusahaan Tripati Logistik. Kita mulai dengan kasus pertama, yaitu PT Translog. PT Translog menyewakan gudang seluas 5.000 meter persegi kepada PT X. Selama 3 bulan terakhir, PT Translog mengalami beberapa masalah operasional yang cukup serius. Ada 4 masalah yang dialami. Pertama, penataan rak tidak sesuai frekuensi pergerakan barang sehingga picking time naik 35%. Yang kedua, jalur forklift sering terhalang palet sementara, sehingga terjadi antrian dan risiko kecelakaan. Yang ketiga, penyimpanan random, sehingga kesalahan picking naik 18%. Dan yang keempat, barang fast moving ditempatkan jauh dari receiving, sehingga lead time outbound jadi lebih panjang. Customer PT Translog adalah PT X. Di sini memiliki 10 jenis barang di yang disimpan di dalam gudang, dan di dalam gudang tersebut ada 5 ruangan. Nah, pada slide ini saya menampilkan analisa klasifikasi barang menggunakan metode ABC, yaitu metode yang banyak digunakan dalam manajemen gudang untuk menentukan prioritas penanganan barang berdasarkan kontribusi nilai dan tingkat pengaruhnya terhadap operasi. Dari metode tersebut dihasilkan kelompok barang yang fast moving, medium, dan slow moving. Dan ditemukan juga ada barang yang high value. Nah, mengapa analisa ini penting? Karena frekuensi pergerakan dan nilai barang menentukan di mana barang tersebut seharusnya ditempatkan di dalam gudang. Tanpa analisa ini, gudang akan menjadi tidak efisien dan rawan error. Nah, berdasarkan analisa tadi, untuk layout yang disarankan adalah layout gudang berbentuk U-shape. Dengan layout U-shape ini, alur barang menjadi lebih jelas, dimulai dari receiving, masuk ke area storage, kemudian ke sortation, lanjut ke packaging, dan akhirnya ke shipping. Alur ini sangat umum digunakan karena mengurangi crossing path yang membingungkan dan mempermudah operator memahami arah pergerakan barang. Di dalam gudang ini disampaikan data sebagai berikut. Ada zona penyimpanan barang dilakukan terpisah berdasarkan moving dan value. Ini untuk menjawab permasalahan nomor 1 tadi. Kemudian jalur forklift lebarnya 3 sampai 3,5 meter untuk menghindari antrian. Ini menjawab solusi kedua. Lalu medium dan slow ada di belakang, serta high value ini terpisah dan harus dibuatkan kurungan dan dilengkapi dengan CCTV. Ini untuk solusi ketiga. Yang terakhir, fast moving ditempatkan dekat dengan receiving dan packing untuk memudahkan proses pengiriman. Ini adalah untuk solusi keempat. Nah, kesimpulan untuk PT Translog. Perencanaan ulang tata letak dan sistem penyimpanan PT Translog merupakan langkah strategis untuk mencapai keunggulan operasional. Dengan alur U-shape yang lebih efisien, operasional gudang akan lebih cepat, akurat, dan aman. Keberhasilan implementasi ini memerlukan kolaborasi erat antara manajemen, tim operasional, dan dukungan teknologi. Dengan eksekusi yang konsisten, PT Translog dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pemanfaatan ruang, serta memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa layanan logistik yang handal dan kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu PT X. Ini adalah perusahaan logistik 3PL.
PTX ini memiliki dua masalah utama, yaitu barang hilang dan rusak di gudang. Yang kedua, rasio perputaran stok yang rendah. Pertanyaannya adalah strategi atau kebijakan apa yang harus dilakukan oleh PTX? Nah, sebelum kita melakukan strategi, kita harus menganalisa dulu situasi eh, yang menyebabkan terjadinya masalah di dalam PTX. Secara umum, eh, hal-hal tersebut terjadi karena untuk barang hilang, biasanya penyebabnya adalah penyimpanan tidak terkontrol, jalur pergerakan barang tidak dicatat, WMS tidak dioptimalkan, pengawasan lemah, tidak ada CCTV, kemudian put away dan picking tanpa scan, lalu palet parkir di sembarang tempat. Untuk rasio perputaran rendah umumnya disebabkan oleh forecast customer yang buruk, kemudian FIFO-FIFO-nya tidak ditetapkan, replenishment tidak dikontrol, dan lalu tidak ada cycle counting, dan kurangnya monitoring inventory aging. Nah, dari beberapa analisa di atas, kita simpulkan bahwa dapat dilakukan strategi yang untuk mengatasi masalah PTX. Ada 8 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah strategi inventory shrinkage control. Ini berarti perusahaan harus memperketat pengawasan dan kontrol stok, mulai dari receiving, put away, picking, hingga shipping. Tujuannya adalah meminimalkan kemungkinan barang hilang, tercecer, rusak, dan hilang di gudang. Strategi yang kedua adalah cycle counting menggunakan metode ABC. Nah, dengan metode ini stok dihitung secara berkala berdasarkan prioritas. Barang kategori A dihitung lebih sering karena nilai dan risikonya lebih tinggi. Sedangkan kategori B dan C atau medium atau slow itu dihitung dalam interval yang lebih panjang. Nah, hal ini membantu menemukan selisih stok lebih cepat sebelum menjadi masalah yang besar. Yang ketiga adalah melakukan audit rutin dan melaporkannya kepada customer. Ini penting untuk menjaga transparansi serta memastikan customer mengetahui kondisi aktual persediaan mereka. Dan yang keempat adalah pemasangan CCTV, marking jalur, dan no-go zone untuk forklift, sehingga tidak ada benturan dengan forklift. Yang kelima adalah menerapkan FIFO. Metode ini memastikan barang dengan masa kadaluarsa lebih cepat, itu akan keluar lebih dahulu, sehingga mengurangi risiko barang yang expired dan tidak bisa dijual. Selanjutnya, strategi keenam adalah penggunaan dashboard aging inventory. Ini adalah alat visual yang membantu perusahaan memantau umur stok, sehingga barang slow moving dapat segera ditindaklanjuti sebelum menjadi dead stock. Yang ketujuh adalah melakukan slotting berdasarkan velocity. Jadi barang fast moving dijadikan prioritas dan ditempatkan di area yang mudah diakses. Barang slow moving ditempatkan di area yang lebih jauh sehingga alur picking dan put away-nya bisa lebih efisien. Dan yang terakhir adalah strategi optimasi inventory bersama dengan customer. Kolaborasi ini meliputi analisis supply dan demand, memperbaiki forecast, serta memastikan jumlah stok yang disimpan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sebagai kesimpulan, penyedia jasa logistik 3PL logistik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keandalan inventory, akurasi stok, serta kualitas barang milik pelanggan. Permasalahan terkait barang hilang, rusak, dan menurunnya perputaran stok bukan hanya berdampak pada operasional gudang, tetapi juga secara langsung mempengaruhi biaya, kepercayaan pelanggan, dan performa rantai pasok secara keseluruhan. Dengan menerapkan penguatan kontrol stok, optimalisasi layout, penggunaan teknologi, dan disiplin proses yang konsisten, PTX dapat secara signifikan mengatasi masalah yang ada. Sebagai final closing, sebagai penutup ya dari presentasi hari ini, kedua kasus ini memperlihatkan bahwa manajemen gudang yang baik bukan hanya tentang ruang penyimpanan, tetapi tentang sistem,
tentang alur kerja dan kontrol yang terintegrasi. Dengan perencanaan layout yang tepat, eh, slotting SKU yang jelas, disiplin proses yang konsisten, serta dukungan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan operasional. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.